Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Kita awali pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Ripian Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Biniyatul qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hafiz ala arba'ati raka'atin ba'da salatil isya'i fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam arba'un ba'dal isya'i kamitslihinna min lailatul qadri warraq'atu fi lailatul qadri ta'dilu salasina alfa raq'atin fi ghairiha minal layali, wa hadha mafhumun bil hisabi min qawlihi ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Wa yakrahu al hadithu wal kalamu ba'da salatil isya'i karahatan syadidatan
illa fi khairin wa sawabin kamudarasati ilmin au mudakaratihi awin nadari fihi wa ma ashbaha dhalika min a'malil birri wallahu a'lam. Melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah pada perkara tentang salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Kalau bisa jangan sampai ada yang luput. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wa hafiz ala arba'i raka'atin ba'da salatil isya, dan jagalah, peganglah, peliharalah melaksanakan 4 rakaat setelah sholat isya. Karena setelah sholat isya berarti namanya ba'diyah. Kalau sebelum namanya qobliyah. Sempat ada yang nanya sama saya, Ustaz, karena saya nggak paham bahasa Arab, dulu saya sholat setelah wajib saya niatin qobliyah, pas giliran sebelum sholat wajib saya niatin ba'diyah. Kira-kira diterima apakah? Saya bilang insya Allah diterima. Alasannya pertama karena memang dia nggak paham bahasa Arab, qobliyah apa, ba'diyah apa. Yang kedua, Allah nilai perkara amal yang dikerjakannya. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Enggak kayak kita manusia. Kadang-kadang kita manusia detil banget. Salah dikit juga kita tolak. Tapi Allah enggak kayak gitu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Tahu kelemahan kita manusia. Ini hambanya enggak paham bahasa Arab, enggak tahu mana qobliyah, mana ba'diyah. Insya Allah diterima. Peganglah, jagalah, peliharalah, kerjakanlah sholat 4 rakaat setelah sholat isya, ba'diyah berarti. Fa'inna biha, karena mengerjakan 4 rakaat setelah sholat isya, fadlan kathiran, memiliki keutamaan yang sangat banyak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan salat 4 rakaat setelah isya. Beliau baginda Rasul mengatakan arba'un ba'dal isya'i kamithlihinna min lailatul qadri. 4 rakaat yang dikerjakan setelah isya itu seakan-akan mirip-mirip dengan dia mengerjakan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Padahal ngerjainnya di malam biasa, bukan di malam Ramadan, malam Rabiul Awal. Dia ngerjain 4 rakaat kamithlihinna, seakan-akan mirip-mirip, walaupun kalau bicaranya seakan-akan atau mislu, semirip-mirip, walaupun gak sama persis, hampir menyamai. Seakan-akan dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu warraqatu fi Lailatul Qadri, 1 rakaat
yang kita kerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Kita pada malam Lailatul Qadar kerjain 1 rakaat. Ta'dilu salatina alfi rak'atin bi ghairiha minal layali. Senilai dengan dia ngerjain 30.000 rakaat pada malam-malam lainnya di luar malam Lailatul Qadar. 1 rakaat kita kerjain pada malam Lailatul Qadar itu senilai dia mengerjakan 30.000 rakaat di luar malam Lailatul Qadar. Bagaimana bisa begitu? Wahada, yang demikian itu mafhumun bil hisabi min qaulihi ta'ala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya dibandingkan 1000 bulan. 1 bulan ada 30 hari. 30 dikali 1000 berarti 30.000. 1 rakaat kerjain di malam Lailatul Qadar berarti sama saja dia kerjakan 1 rakaat selama 30.000 hari. Dan 1 rakaat samanya 30.000 rakaat. Makanya kita udah tahu fadilah ibadah-ibadah yang Allah spesialkan buat kita umat Nabi Muhammad. Usahakan jangan ada yang luput, baik di malam takhassus, di waktu takhassus, malam atau waktu yang dikhususkan, yang dimuliakan, seperti malam Lailatul Qadar atau malam Jumat atau malam Nisfu Sa'ban. Itu kan malam atau waktu yang takhassus, Allah khususkan. Atau di luar malam itu, ketika ada anjuran mengerjakan sesuatu walaupun bukan di malam atau waktu takhassus, kerjain aja. Kenapa? Pasti di balik perintah itu ada hikmah, ada kemuliaan buat kita yang mau kerjain. Ini lihat 4 rakaat salat isya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, setelah zikir, setelah doa, tambahin 4 rakaat salat sunnah, baik mau 2 atau mau langsung 4, itu seakan-akan dia ngerjain 4 rakaat di malam Lailatul Qadar, yang nilainya 1 rakaat di malam Lailatul Qadar sama aja 30.000 rakaat. Artinya secara gak langsung Nabi mengatakan 4 rakaat yang kita kerjain setiap selesai salat isya itu bernilai 1 rakaatnya 30.000. Kalau 4 rakaat berarti 120.000 rakaat kita kerjain. 120.000 rakaat itu kalau sholat sengaja-ngaja kita itu berapa tahun? Sehebat-hebatnya orang zaman sekarang untuk beribadah sholat kepada Allah, kayaknya sehari semalam jarang yang bisa sampai 300 ataupun 500 rakaat, jarang. Walaupun ada orang yang bisa, saya tahu orangnya, artinya kenal lamanya, tapi kebanyakan susah. Sehari semalam 300 sampai 500
500 rakaat. Zaman sekarang kalau bicaranya ulama-ulama zaman dulu mah banyak. Junaid al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala anhu, beliau salat sunnahnya itu dikatakan 500 rakaat sehari semalam. Atau Imam Ali Zainal Abidin yang memiliki gelar As-Sajjad, orang yang rajin sujud, orang yang rajin sholat, itu sehari semalam dikatakan 1000 rakaat sholat sunnahnya. Kalau kita sih kayaknya nggak nyampe. Saya yakin semua yang ada di sini, mau jamaahnya, mau ustadznya, mau gurunya, nggak ada 1000 rakaat. Tapi walaupun kita nggak bisa kerjain 1000 rakaat secara zahir, secara kuantitas, secara jumlah, namun kita bisa meraih nilai yang mungkin lebih dari itu secara kualitas. Caranya 4 rakaat setelah sholat isya. Apakah harus langsung? Enggak, boleh taruh-taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat isya selesai, kita zikir, langsung kita pulang. Enggak sholat rawatib dulu, enggak sholat ba'diyah dulu, enggak apa-apa. Kapan sholat ba'diyahnya? Mau tidur? Boleh enggak? Enggak apa-apa. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan, jadikanlah akhir malam kalian itu aktivitasnya adalah sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Artinya setelah selesai sholat wajib kita tutup dengan sholat sunnah, tidur. Jangan ngapa-ngapain lagi, jangan nongkrong-nongkrong lagi. Ini ada keterangan selanjutnya, ini mungkin kecepet semua kita. Jangan ada aktivitas lagi untuk urusan dunia. Tutup kehidupan satu hari kita dengan sholat. Kenapa? Ada keterangan di sini katakan wayakroh, dan makruh hukumnya al-haditha wa al-hadithu wal kalamu ba'da salatil isya'i karahatan syadidatan. Bahkan makruhnya itu syadidah, makruh yang sangat makruh. Ngapain? Setelah sholat isya kita banyak ngobrol, banyak bercakap-cakap, tapi obrolan kita, cakap-cakap kita, pembicaraan kita isinya cuma sendal gurau doang. Makruh menurut penjelasan kitab ini. Illa bi khairin wa shawabin. Boleh ngobrol, boleh bicara, boleh bercakap-cakap, tapi dalam hal kebaikan dan kebenaran. Kalau yang sifatnya sunda gurau, ketawa ketiwi, hahaha, menurut penjelasan kitab ini makruh. Pertanyaannya, kalau ngobrol hahaha yang makruh, bagaimana gonjreng main kita di pinggir jalan? Gimana ngumpul main game online di pinggir jalan? Gimana dia berisik di pinggir jalan yang berpotensi ganggu tetangga kanan kiri depan belakang? Ini mohon maaf nih bagi teman-teman yang suka ataupun hobi nongkrong,
Perhatikan juga etika bagaimana ketika kita nongkrong, ketika kita ngobrol, tidak nyusahin, nyakitin tetangga tempat kita nongkrong. Makanya mohon maaf, kalau yang suka bikin acara nobar, final pertandingan sepak bola jam 2 malam di tengah jalan, tuh pikir-pikir, kira-kira ngeganggu orang apa kagak? Ganggu gak kira-kira? Kalau ganggu orang, perbuatan baik apa enggak? Kan saya cuma nonton bola doang, Pak Ustaz, gimana ganggunya? Emang lu kira nonton bola kagak teriak-teriak? Jangan kata gol, kagak gol aja, mau gol aja teriak-teriak. Di tengah jalan, di samping jalan itu ada banyak rumah. Kira-kira ganggu kan? Kalau keganggu, berarti dosa kita. Kecuali nobarnya, nonton barengnya memang di satu tempat khusus untuk nobar, silakan. Di kafe, di lapangan, silakan. Tapi kalau di pinggir jalan, perkampungan ramai, final Piala Dunia Pak Ustadz jam 2 malam, biar kata final Piala Dunia, tapi kan kanan kiri depan belakang itu jam segitu lagi tidur, ganggu kan? Kalau ngeganggu, mohon maaf nih, apalagi dia orang Islam. Yang kita ganggu bukan hanya pribadi dia, tapi yang kita ganggu bisa boleh jadi pribadinya Rasulullah. Bagaimana bisa begitu? Karena Nabi pernah mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa orang yang nyakitin, yang ganggu orang kafir zimmi, sama saja mengganggu dan nyakitin aku. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup berdampingan dengan orang Islam. Tuh kalau orang kafir, bagaimana? Yang keganggu itu adalah saudara seiman kita. Bagaimana kalau yang terganggu itu saudara seislam dengan kita, seagama dengan kita, keganggu tidurnya, apa enggak lebih-lebih menyakiti hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka mohon maaf banget nih, mumpung bulan Maulid, sekalian saya ingetin, jangan cuma jargonnya doang, cinta Nabi, menghormati kelahiran Rasulullah, suri teladan kita, merindukan syafaat Rasulullah. Itu kemarin ketika tanggal 5 12 Rabiul Awal, semua status SW ataupun di media sosial kawan-kawan saya rata-rata maulid, mencintai Nabi, menyayangi Nabi. Bagus banget, tapi nggak cukup cuma sampai di situ. Lo ngomong cinta sama Nabi, tapi kerjaannya nyakitin Nabi, bagaimana? Ngomong cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, tapi nyakitin tetangga, kira-kira Nabi demen apa kagak? Cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, tapi ngomongin orang lain, gibahin orang lain, kira-kira Nabi demen apa kagak? Cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, tapi nggak pernah mulutnya berselawat kepada Nabi. Cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, tapi demen banget pemusuhan. Itu cinta
salahnya di mana? Maka jangan sampai kita terpleset masuk ke dalam nerakanya Allah bukan karena perkara besar, tapi justru karena perkara kecil yang kita pelihara. Bukan karena ninggalin sholat, bukan karena kagak puasa. Mungkin sholatnya rajin, puasanya getol, sedekahnya hobi, umrahnya berkali-kali, tapi ada satu perkara yang dia nilai kecil padahal menyakiti hati Nabi. Tadi nyakitin orang yang ada di sekitar kita dengan aktivitas kegiatan kita. Nggak boleh. Ya kan Piala Dunia Pak Ustaz, kan nggak semuanya orang doyan nonton, nggak semuanya orang demen. Ada sebagian saudara kita yang pengen istirahat, kecuali memang pada waktu-waktu yang saat itu orang pada ramai dan bangun, silahkan. Karena secara umum gak akan nyakitin. Tapi kalau bukan pada waktu-waktu yang dikhususkan, jangan nongkrong di pinggir jalan, gonjoran musik, pakai gendang segala, sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Kita bilang nggak ada yang keganggu Pak Ustaz, buktinya nggak ada negor kita. Bukan nggak ada yang negor, segan. Habis lu ditegur galakan lu sih. Jangan, kita nggak dianjurin tuh begitu tuh. Nggak dianjurin nyakitin hati orang, apalagi tetangga. Jangan. Tuh kalau kita baca riwayat-riwayat hadis tentang bagaimana menghormati tetangga, bahkan Nabi sendiri berkomentar ketika sering mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril tentang tetangga. Nabi bilang, saking seringnya malaikat Jibril menasihati aku tentang hak-hak tetangga, sampai saya menyangka jangan-jangan tetangga bakal dapat warisan. Saking seringnya. Yang paling populer dan masyhur Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Kita kadang sibuk dengan pikir personal. Pikir personal itu maksud saya sholat itu pikir personal Pak, karena buat kita doang. Puasa itu pikir personal buat kita. Zakat, haji, sedekah itu pikir personal buat kita. Tapi jarang memperhatikan pikir sosial. Bagaimana berkehidupan dengan orang sekitar, itu pikir sosial. Islam bukan hanya ngurusin sholat doang, tapi lebih dari itu hubungan dengan lingkungan sosial sangat-sangat diperhatikan. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, hatta sampai patokannya ini, ya'mana jaruhu bawa'iqahu, sampai dia punya tetangga merasa aman, merasa nyaman dari kejahatan-kejahatan dia. Artinya kalau kita punya tetangga
tetangga kita nggak nyaman dengan kita gara-gara perilaku kita, nggak merasa aman dengan kita gara-gara tindak tanduk kita, hati-hati. Bagi jadi orang Islam nggak cukup sholat benar, puasa benar, nggak cukup. Dilihat bagaimana cara dia bersosialisasi, sama teman gimana, sama sahabat gimana, sama kerabat gimana, sama famili gimana. Ini sering saya katakan. Sholat mah boleh tiap hari di masjid, puasa mah getol. Paling doyan, jangan kata yang wajib, yang sunnah dilarang. Tapi sama saudaranya musuhan, gaji. Sholat mah tiap hari di masjid, tapi sama tetangganya marahan, melengosan, ditegur kagak nyaut, kagak aji. Pikir ini, jangan jadi bagian orang yang nyakitin orang lain, karena nyakitin orang kafir zimmi saja sama saja menyakiti Rasulullah. Bagaimana kalau kita menyakiti sesama muslim? Apakah hati Rasulullah tidak akan sakit? Ayolah. Maka balik lagi ke permasalahan ini yang tadi pembahasan kita. Kalau nggak perlu banget, nggak penting banget, kurang-kurangin dah ngobrol ngalor ngidul di pinggir jalan yang bakal nyusahin orang. Hati-hati nih, karena hakikatnya nongkrong di pinggir jalan itu mendapatkan warning peringatan dari baginda Rasulullah. Beliau mengatakan, iyyakum wal julusa fil thariq, hati-hati kalian, awas-awas. Kalau bisa jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau duduk-duduk di pinggir jalan namanya apa? Nongkrong di pinggir jalan. Lalu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kayaknya kami gak bisa tuh kalau gak duduk-duduk nongkrong di pinggir jalan. Kenapa? Karena memang aktivitas kami banyak di pinggir jalan. Kalau begitu kata baginda Rasul, seandainya kalian gak bisa meninggalkan aktivitas itu, tunaikan hak-hak jalan itu. Apa diantaranya? Kalau nongkrong, mata jaga, mata jaga, mata jaga. Gimana saya nggak nongkrong di pinggir jalan? Pak Ustadz, orang saya di pinggir jalan, jual bensin di pinggir jalan, jual mie ayam di pinggir jalan. Emang tongkrongan saya. Iya, kalau emang nggak bisa, mata jaga, mata. Dagang di Kemang, malam-malam, malam minggu. Itu Kemang tuh kalau malam minggu segala macam ada di situ. Yang jilbab rapat ada, yang ngablak setengah telanjang ada. Banyak pengalaman. Emang di sana dagang. Bagaimana Pak Ustaz, saya masa saya dagang sambil merem? Yang enggak begitu. Lu dagang sambil merem, pangsit lu kebalik. Jaga matanya, jangan jelalatan. Satu itu. Yang kedua, jangan nyakitin orang yang lewat. Justru kalau ada sesuatu yang nyakitin orang, kalau kita lewat di jalanan, banyak durinya, banyak belingnya, banyak ranjaunya, singkiri, pinggiri. Jangan justru kita jadi bagian orang yang nyebar ranjau di situ.
Jadi bagian orang yang nyebar kotoran di situ. Pak Ustaz, boleh gak nih di rumah saya ada tikus mati, terus saya buangnya bingung, lalu saya taruh di pinggir jalan, alasannya biar kelindas mobil, biar kelindas motor, boleh gak? Boleh gak? Kagak boleh. Kau udah mati hewannya tersiksa. Iya, hewannya udah tersiksa. Ini tikus pakai kelindas dot, mencret gak? Tuh yang lihat, ada orang lewat lihat, kan gak langsung mencret rata, menyenyeh dulu. Enak gak lihatnya? Nyakitin gak kira-kira? Tuh begitu pola pikirnya. Ada timbang tikus, Pak Ustaz? Enggak sesederhana itu. Habis bagaimana? Buang apa ada jauhan, orang terminal sampah banyak, kubur kalau perlu. Nggak punya tanahnya habis, Ustaz, habis tanahnya, buang udah yang jauhan itu. Jangan jadi bagian yang nyusahin orang. Ustaz, kalau nutup jalan kira-kira nyusahin orang nggak nutup jalan? Nutup jalan nyusahin orang apa enggak kira-kira? Ayo dah pikirin. Ini saya cerita ya, kenapa ini masjid saya musyawarahkan kepada teman-teman dibikin 3 lantai, bawah niatin aula supaya apa? Karena saya termasuk yang sering lihat dan ngerasain sebagian kita gampang banget nutup jalan untuk keperluan keriaan, resepsi pernikahan. Emang nggak boleh Pak Ustaz? Pertanyaannya bukan emang nggak boleh dulu, pertanyaan itu jangan punya siapa ya? Hampir jalanan di sekitar kita itu jalanan umum. Punya ente apa bukan? Apalagi keperluannya pribadi. Mohon maaf, kalau keperluannya umum mungkin ada toleransinya. Ini keperluan pribadi, keperluan umum tuh kayak kemarin 17-an, hampir semua gang tutup. Makanya kemarin hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus bagi ojol kagak merdeka. Dia mau jalan kemana aja ditutup, ngantar orderan susah nih. Nah itu kalau untuk kepentingan umum mungkin ada pembicaraan khusus. Kalau untuk pribadi, ayo dah pikirin, nyusahin orang gak kira-kira? Ya emang jarang-jarang Pak Ustaz, kan saya juga belum tentu setahun sekali. Ya emang jarang-jarang. Jadi kalau tiap minggu anak lu berapa banyak? Pikirin. Jadi jangan gampang menutup akses jalan orang lain yang memang itu punya umum. Khawatirnya itu menjadi sebuah tindak kezaliman yang nanti di akhirat kita bakal ditanya itu. Ya saya udah ngurus izinnya Pak Ustaz, RT udah, RW udah, polisi udah, ya RT dia berbagi duit. Coba dah, tutup jalan kira-kira RT bagi duit gak? RW dibagi gak? Polsek dibagi gak? Iya dia yang dibagi duit dia. Nah tetangga lu bagaimana? Ayo saya cuma pengen membuka pola pikir teman-teman semua. Jangan gampang kita memanfaatkan fasilitas umum yang banyak orang pakai di situ untuk kepentingan pribadi kita. Khawatirnya menjadi sebuah kezaliman yang nanti bakal di akhirat ditanya kita. Termasuk bazar. Terus ini saya buka per-peran ya. Lebih dari 3 asosiasi pedagang kaki lima itu ke rumah saya.
minta jalan Bangkalima ditutup. Terus karena dia pikir saya pengurus masjid, kalau saya ACC insya Allah dia mau maju ke RT-RT. Ntar kalau berjalan ke bazar, ada dah uangnya buat masjid bazar. Lebih dari 3 asosiasi pedagang kaki lima, salah satunya emang ya murid kita dulu. Saya nggak mau. Kalaupun NTI minta izin ke RT, RT-nya gue samperin. Di belakangnya tuh, oh pantes di Bangkalima nggak pernah ada bazar ini. Dia orangnya melarang-larang ternyata. Jadi jujur saya bukan Pak. Enggak, saya bilang saya gak izin. Kalau ente maju izin ke RT RW, RT RW nya gue datengin. Kenapa bosan? Kan nguntungin semua orang. Siapa bilang? Kok mau keluar motor susah? Nah kalau bazar dari Bangkalima depan sampai Bangkalima atas, kok mau keluarin motor bagaimana? Itu baru saya doang, yang lain walaupun dulu sempat ada, tapi saya protes beneran, enggak, saya gak izin. Alhamdulillah nggak kejadian. Kalau di tempat lain kejadian terserah. Tapi kan nyusahin. Tadi ini Poncol tadi nih. Saya ada acara di situ sore, berangkat dari jalur Rengas, pulang lewat Poncol. Udah persiapan itu untuk udah dihalang-halangin gini. Saya maju aja terus. Kebetulan karena saya ngajar di Poncol, yang jagain palang pintunya tuh murid saya. Pak Ustaz, dikawal ke depan akhirnya. Biarin gue lewat sini. Jalanan. Lu gak percaya lu lihat itu. Dari mulai ke paling ujung sampai Poncol atas. Lagi ada bazar. Tuh kira-kira keganggu gak orang jalan tuh? Nah kalau keganggu, kira-kira yang keganggu bakal gerutu gak? Emang semuanya doyan sama bazar? Semuanya doyan belanja? Kagak, banyak juga yang gerutu. Mohon maaf bahasa kasarnya, seandainya darurat sepanjang jalan itu ada yang sakit kolek perlu ambulan, bagaimana coba? Jalanan lu tutup. Jadi jangan pernah izinin para guru, para ustadz, para RT yang berteman sama saya, yang sering saya omelin, lu izinin gua samperin lu beneran. Maslahatnya sedikit, merugikannya banyak, gitu Pak ya. Jadi intinya bagaimana kita ini memperkecil potensi untuk nyusahin orang, memperkecil potensi untuk ngejahatin orang, memperkecil potensi untuk jadi sumber masalah buat orang. Udah, mohon Pak, cuma dikasih duit 100.000, 200.000, kita digerupin orang sampai tiap bazar kan kagak enak. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah jadikan kita hamba Allah yang bukan hanya bagus hubungan vertikal kepada Allah, tapi bagus juga hubungan horizontal atas sama manusia. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nahi wa namutu manfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lil musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil 'ilmi ya 'alim lil mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.